Halo semua, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu rahasia besar. Mata uang tersembunyi yang sekarang ini menentukan siapa yang menang dan kalah di panggung YouTube Indonesia. Dan ini bukan soal views atau subscriber lo, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Coba saya tanya, apa aset paling berharga kalau kamu pengen sukses di YouTube? Katakanlah di tahun 2026 nanti. Apakah jutaan subscriber? Atau video yang viral sampai puluhan juta kali ditonton? Jawabannya, bukan itu semua. Mata uang baru itu adalah ingatan, kemampuan sebuah konten buat nempel di otak kita, atau yang kita sebut saja, faktor mudah diingat. Inilah standar emas yang baru, yang mengubah total semua aturan mainnya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa ingatan jadi harta karun baru, terus kita intip paradoks yang dialami kreator-kreator raksasa, kita bedah resep rahasia konten yang lengket, susun peta sukses, dan di akhir kita tutup dengan satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Oke, bagian pertama, banjir informasi, haus ingatan. Kita bakal lihat gimana dunia kita bergeser, dari yang tadinya susah nyari informasi, sampai sekarang malah tenggelam di dalamnya. Masih ingat gak zaman nonton laptop si Unyil? Di mana informasi itu rasanya langka banget? Nah, sekarang kondisinya 180 derajat kebalik. Dulu kita susah nyari info, sekarang kita malah kebanjiran info. Jadi, tantangannya pun berbalik. Konten yang menang hari ini bukan yang paling informatif, tapi yang paling bisa diingat di tengah lautan konten lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, paradoks kreator raksasa. Nah, ini mungkin bagian yang paling bikin kaget. Ternyata, sukses besar itu gak selalu berarti aman dan stabil. Bahkan kanal edukasi favorit kita pun lagi menghadapi krisis yang menunjukkan ada yang salah sama model kesuksesan yang lama. Coba deh kita lihat data tren ini. Kita pakai kanal sekelas kok bisa sebagai contoh kasus. Lihat deh, puncaknya di awal ke 2024. Tapi kalau tren penurunannya terus-terusan begini, estimasi pendapatannya bisa anjlok parah seperti yang diproyeksikan di November tahun 2025. Ini tuh benar-benar lampu merah buat seluruh ekosistem kreator. Penurunan sampai 32,56% dalam sebulan ini bukan sekadar angka biasa loh. Ini adalah gejala dari pergeseran besar di YouTube, di mana mereka lagi gencar banget dorong konten shorts, dan kebiasaan kita sebagai penonton juga udah berubah. Ini bukti nyata betapa rapuhnya model bisnis yang cuma ngandelin AdSense. Dan disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, kreator kaya kok bisa punya ratusan ribu penonton setiap per video. Di sisi lain, institusi paling kredibel di negeri ini, Universitas Indonesia, rata-rata penontonnya cuma 6 ribuan. Ini membuktikan kalau cuma model stempel kredibel aja, itu nggak cukup buat menangin perang ingatan di YouTube. Terus solusinya gimana dong? Nah, kita masuk ke dagingnya nih. Bagian ketiga, resep mudah diingat. Di sini, kita bakal bedah tuntas 3 pilar utama dari konten yang benar-benar nyangkut di kepala penonton. Inilah kuncinya buat bisa bertahan di tengah badai algoritma yang terus berubah. 3 pilar itu adalah, pertama, visualisasi konkret, bikin hal yang abstrak jadi kelihatan nyata. Contohnya, jelasin inflasi pakai tumpukan Indomie. Kena banget kan? Kedua, relevansi linguistik, alias ngomong pakai bahasa yang nyambung sama audiens kamu. Dan ketiga, utilitas langsung, yaitu ngasih solusi yang bisa langsung dipraktikan saat itu juga. Yuk kita kupas satu-satu. Oke, kita mulai dari pilar relevansi linguistik. Salah satu teknik paling ampuh yang dipakai kanal kayak 1% adalah campur kode atau code mixing. Mereka sengaja banget nyampurin bahasa Indonesia sama istilah-istilah Inggris yang lagi populer. Contohnya kalimat ini. Pentingnya punya mental health awareness. Coba bandingin sama pentingnya kesadaran kesehatan jiwa. Rasanya beda banget kan? Bahasa ala anak Jaksel ini bukan cuma soal gaya-gayaan. Ini tuh strategi cerdas biar konsep akademis yang berat jadi terasa lebih ringan dan gampang banget diserap. Lanjut ke pilar ketiga, utilitas langsung. Kanal kayak Hujan Tanda Tanya itu jago banget soal ini. Mereka gak cuma ngomongin teori, tapi ngasih metode praktis kayak teknik Pomodoro. Langkah-langkahnya jelas, bisa langsung dicoba, dan ini yang bikin nasihat mereka jadi gampang banget diingat dan dilakuin. Jadi, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Konten institusional itu seringnya kerasa kayak arsip kaku di perpustakaan. Sedangkan konten kreator itu dibangun pakai cerita yang santai dan fokusnya buat memecahkan masalah nyata para penontonnya. Hasilnya,
komunitas yang jauh lebih hidup dan setia. Jelas siapa yang menang di pertempuran ini. Oke, setelah tahu resepnya, sekarang kita masuk ke bagian keempat, peta sukses digital. Yuk kita lihat langkah-langkah praktis apa aja yang bisa diambil di ekonomi baru ini. Poin paling krusialnya tuh ini. Lupain metrik-metrik lama. Algoritma YouTube yang sekarang itu gak cuma peduli sama video yang diklik. Dia tuh haus akan video yang bisa bikin penonton puas dan menahan perhatian mereka selama mungkin. Jadi, kepuasan dan retensi adalah raja dan ratu yang baru. Terus, langkah nyatanya gimana? Gini deh, buat kalian para kreator, jangan taruh semua telur di keranjang AdSense. Bangun loyalitas lewat kursus, komunitas, atau produk. Buat institusi, stop jadi arsip digital. Mulailah mengajar dengan cara kreator. Dan buat kita semua, para penonton, ingat, konten yang gampang dicerna itu bagus, tapi harus tetap diimbangi dengan pemikiran kritis. Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan ini bareng-bareng. Pikiran kita sebagai medan perang. Ya, kita sekarang hidup di zaman di mana pikiran dan ingatan kita adalah komoditas yang paling panas diperebutkan. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Di dunia yang penuh dengan konten yang sengaja dirancang supaya super lengket di otak kita, sebetulnya siapa sih yang megang kendali atas apa yang kita anggap penting dan layak buat kita ingat? Coba pikirkanlah.